Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna man salimal muslimani min lisanihi wa yadihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bersama dalam keadaan sehat walafiat sampai pada hari ini, hari Ahad, tepat pada tanggal 17 November 2024, bertepatan pada tanggal 15 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada siang hari ini jadwal yang mengisi daripada tausiah kita adalah Ustaz Haji Edi Ashar, SAG MPD. Konfirmasi dari beliau tadi selesai manasik, waktunya agak mepet, jadi beliau utusannya Ustaz Syafrizal. Dikonfirmasi beliau saat ini masih di Jalan Tabek Gadang, jadi mungkin tidak terkejar lagi karena waktu. Mohon izin Bapak Ibu untuk kami menggantikan Ustaz tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna man salima musliman min lisanihi wa yadihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu akan bisa betul-betul dikatakan orang yang mukmin, akan bisa disebut betul-betul orang yang terjaga keislamannya apabila dia terhindar dari dua perkara, baik dari lisannya dan tangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hadis ini, ada dua anggota tubuh kita yang Allah sebutkan dengan jelas, lisanihi wa yadihi. Lisan bermakna mulut kita, wa yadihi tangan kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Allah sebutkan hanya dua ini. Apa rahasia dari itu semua? Ternyata kalau seorang mukmin terjaga dua hal ini, maka selamatlah dia dalam hidup berkehidupan. Tapi apabila seorang mukmin tak pandai menjaga dua hal ini, baik lisan ataupun tangannya, maka hidupnya, mohon maaf lahir batin, akan sengsara, bahkan Allah janjikan surga neraka untuk mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, memang kitab ini banyak kisah-kisah mau'izah pelajaran yang bisa kita ambil. Ada seorang ayah yang bijaksana. Dia punya anak, anaknya itu orangnya jahat, baik dosa yang keluar dari mulut ataupun dosa yang keluar dari tangannya dia lakukan. Maka satu ketika ayahnya itu menyuruh membeli anaknya itu paku 1 kilo. Mungkin bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau paku 1 kilo itu mungkin banyak. Setelah dibeli oleh anak itu, maka apa kata ayahnya? Wahai ananda, nanti setiap engkau berbuat dosa,
baik yang keluar dari mulut ataupun dari tangan, ambil palu, ambil paku satu buah, tokokkan sampai terbenam di papan yang ada di samping rumah kita. Maka apa kata anak-anak tadi? Baiklah kalau begitu ayah. Setiap dia berbicara bohong, diambilnya paku ditokoknya. Setiap dia mengambil yang bukan haknya, diambil paku ditokoknya. Sampai Bapak Ibu, paku yang 1 kilo tadi habis. Setelah habis, apa kata anak tadi? Wahai ayahanda, paku yang 1 kilo yang saya beli itu sudah habis. Lalu kalau begitu bagaimana? Kata ayah, kalau paku yang kamu beli itu sudah habis, nak, kemudian engkau pakukan di papan yang ada di samping rumah, sekarang ambillah lagi paku tadi, cabutlah paku tadi, kemudian masukkan kembali ke dalam kantong plastik tadi. Yang namanya anak, ketika dapat perintah dari ayah, dia laksanakan. Awal ketika paku dipukul, mudah, terbenam sebentar. Tapi ketika paku itu dicabut lagi, itu untuk satu paku saja bisa memakan waktu 15 menit sampai bahkan 30 menit. Setelah dicabut semua paku tadi, dia lihatkan, wahai ayah, ini papan yang sudah saya cabut tadi. Yang awal papannya itu bagus, sekarang berlubang ayah. Apa ini makna? Kata ayahnya, wahai Ananda, lihatlah baik-baik. Papan yang engkau paku dari awal tadi bagus, sekarang dia sudah berbolong ataupun berlubang. Begitulah wahai Ananda, kiasannya, perumpamaannya, orang yang apabila dia tidak pandai menjaga mulut, orang yang apabila tidak pandai menjaga tangannya, kalau sudah dia keluar dari mulutnya ucapan, kemudian tersentuh hatinya atau tersinggung hati seseorang, mungkin bisa dimaafkan. Tapi ketika dimaafkan, masih meninggalkan bekas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairat aw yasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia betul-betul beriman, falyakul khairat, berkatalah hendak dia yang baik-baik atau diam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, timbul pertanyaan. Kita sudah tahu kalau misalnya orang betul-betul beriman itu berucap dengan baik atau tidak diam, bagaimana cara? Maka pada para ulama hadis mengatakan, supaya kita bisa berbicara dengan baik atau tidak diam, maka dahulukanlah hati baru berbicara. Jangan sampai dahulukan mulut ataupun lisan. Karena kalau orang dahulu berbicara, berucap, baru berpikir atau mendahulukan hati, pasti yang diucapkannya itu hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau orang yang ketika betul beriman dia kepada Allah, dia dahulukan daripada hatinya, sebelum berucap dia arah kasihkan kepada otak dan pikirannya. Setelah dipikir, kalau dia baik, baru dia ucapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh mengatakan dahulu, orang yang beriman betul-betul iman, berkatalah dengan baik atau tidak diam. Ketika seseorang tidak lagi menggunakan hatinya, berucap seenaknya saja, maka apa yang terjadi? Pertama, orang yang tak pandai menjaga diri pada mulutnya akan datang yang namanya kebohongan. Kalau sudah bohong, apa yang terjadi? Kata Nabi, alaikum bisidq, jadilah kamu orang-orang yang jujur. Inna sidqa yahdi ilal jannah, orang yang jujur itu akan dekat dengan surga. Dan orang-orang yang bohong itu, maka dia akan dekat dengan neraka. Termasuklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam makna hadis ini
seseorang yang ketika bercerita yang nampaknya sepele tapi ini banyak dilakukan. Apa contohnya? Ketika seseorang mengekspresikan, membuat suasana supaya enak didengar ataupun suasana itu cair, terkadang Bapak Ibu ketika berbicara itu ada kebohongan atau ceritanya itu ditambah-tambah. Contoh, misalnya barusan kita ditimpa musibah, misalnya gempa 1 detik. Semua orang tahu gempa itu 1 detik, tapi ketika dia mengekspresikannya, menceritakannya, itu yang tadi cuma 1 detik, itu bisa ekspresinya, oh Bapak tadi tahu gempanya berapa menit? 15 detik. Apa makna Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ketika berucap adanya kebohongan. Begitu juga nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam berkehidupan kita tadi. Ini detik-detik kita menunggu pemilihannya Bapak Ibu. Ini mohon maaf lahir batin. Terkait terlepas nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini Bapak Ibu jangan sampai kita memilih pemimpin yang sudah duduk, malah kita yang dapat dosa. Apa sebab? Yang pro nomor 1 tentu dia bercerita tentang nomor 1. Nomor 1 itu seperti ini, nomor 1 itu seperti ini. Yang tidak ada diadakan supaya orang memilih. Nomor 2 pun seperti itu, nomor 3 pun seperti itu. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata kuncinya apa? Al muslimuna man salman muslimana. Seorang mukmin akan selamat kemuslimannya apabila dia man lisanihi wa yadihi. Dia bisa menjaga mulut dan tangannya ketika dia berkehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan di waktu yang singkat ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.